Untuk tidak memperpanjang kata, adapun acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol dianggap sedang berlalu atau sudah berlalu, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amin MAG. Kemudian sekapur sirih atau sepatah kata dari tuan rumah nantinya langsung akan disampaikan oleh tuan guru kita. Kemudian selanjutnya pembacaan sejarah atau riwayat hidup ringkas dari tuan guru kita Syekh Haji Abdurrahman Rokan yang nantinya akan dibacakan oleh saudara Zainul oleh Ustaz Salmidi sekaligus pembacaan doa. Kemudian berikutnya selesai. Inilah acara-acara kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita berserah diri kepada Allah. Kita buka acara kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melangkah pada acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Amin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابها عقبيه فلن يضر الله شيئا segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan selalu kita mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran, mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang kata, kita melangkah ke acara berikutnya. Sekapur sirih dari tuan rumah dalam hal ini langsung disampaikan oleh tuan guru kita. Para beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang kami hormati, dan para undangan yang kami hormati yang hadir pada malam hari ini. Pertama kali mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa sama-sama hadir di Madrasah Sulu Al-Basair Tuan Guru kita Syekh Haji Abdul Rahman Rokat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaah dan para undangan sekalian yang bisa menyempatkan hadir pada malam hari ini. Kita bisa sama-sama bertatap muka pada malam hari ini, yang insya Allah pekerjaan kita malam hari ini bernilai ibadah. Para jemaah dan para undangan yang kami hormati, yang mana maksud kami mengundang bapak-bapak, para jemaah dan ibu-ibu beserta undangan pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini bertetapan hul Tuan Guru kami, ayah kami, Syekh Haji Abdul Rahman Rokat. Kebetulan jamaah Suluk pun bertepatan pada hari ini. Jamaah tersebut selesai melaksanakan beristiqomah kepada Allah, yang alhamdulillah tadi setelah ba'da asyar jamaah sekalian selesai melaksanakan suluk dan dilanjutkan dengan makan bersama. Dan juga pada malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana nantinya penceramahnya yaitu Ustaz kita Bapak Ustaz Salmidi. Jadi itulah maksud kami mengundang daripada jamaah sekalian dan para tamu sekalian untuk datang ke Madrasah Sulu Al-Basair. Alhamdulillah, undangan kami pada malam hari ini, terutama bagi jamaah ataupun bagi warga sekitarnya, telah datang melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke tempat kami ini. Mana tahu di dalam pelayanan kami atau tempat duduk daripada undangan kami sekalian tidak pada tempatnya, kami mohon beri izin dan diberi maaf. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah, kekurangan dan kesalahan tetap milik kita manusia. Karena kita manusia ini tidak bisa dikatakan sempurna, tetap ada kelemahan atau kesalahannya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya meramaikan madrasah Suluk kita, Tuan Guru kita Syekh Haji Abdul Rahman Rokat. Siapa lagi yang meramaikan madrasah ini kalau tidak kita semua selaku jemaah? Ramaikan madrasah kita siapa lagi kalau bukan
Jadi kami memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga hendaknya kami ketuk para hati jamaah sekalian. Mari kita sama-sama ramaikan jamaah dulu Madrasah Al-Basair. Kepada jamaah yang dikatakan oleh Tuan Guru kita, jangan lupa yang ketiga kali, maksudnya demikian. Karena misalkan ada madrasah di Kulim atau di dekat rumah kita, boleh berjamaah 2 kali di tempat tersebut. Tapi kalau kita mengambil terikat di Kubang, hendaklah yang ketiga kali itu tolong sama-sama kita di madrasah Kubang. Kita kejar tempat kita mengambil terikat. Bukan tidak boleh tempat yang lain, boleh, tapi 2 kali tempat rumah di dekat rumah kita, yang ketiga kali ke Madrasah Sulu Al-Basair. Ini bukan menggurui, karena kita semua sama-sama belajar, terutama saya sekali tidak berilmu, yang ilmu itu kepunyaan Allah. Para undangan sekalian dan para jamaah sekalian, kami bisa mengiringi doa, semoga hendaknya setelah selesai acaranya nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian hendaknya sampai ke tempat tujuan masing-masing, tidak ada kendala suatu apapun, selamat sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada Allah hendaknya acara kita pada malam hari ini lancar dari awal sampai akhir, tidak ada suatu kendala apapun. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, mari sama-sama kita pikirkan, dan insya Allah kita diberi kesempatan, kekuatan, dan bimbingan oleh Allah untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang telah beliau kan sampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita melangkah pada acara berikutnya, pembacaan sejarah ringkas riwayat hidup Syekh Haji Abdurrahman Rokan atau guru kita. Untuk itu kepada saudara Zainul kami persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita, yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Salmidi, Ustadz Amin, yang saya hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jamaah semua. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan sejarah tuan guru kita Syekh Haji Abdurrahman Rokan. NPT alamat Muara Musu, Rambah Hilir, Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Tempat tanggal lahir Muara Musu tahun 1927. Nama panggilan Pengulu Alat. Gelar Khalifah, Khalifah Mudo. Gelar dari Mekah Syekh Haji Hasib Abdullah. Gelar yang dipakai sekarang dari gurunya Syekh Bahauddin Naksabandiah Telu Al-Rumaraниkum Rokan Hulu, yaitu Syekh Haji Abdurrahman Rokan. Itulah sampai sekarang. Beliau dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu dan bukan dari keluarga yang kaya raya. Beliau memiliki 8 orang saudara. Keturunan beliau orang yang sangat beragama. Orang tua beliau bernama Kitoh bin Tulih, ibu beliau bernama Mintan. Di desa kelahirannya, beliau diangkat menjadi penghulu kampung atau kepala kampung dan kepala suku di daerah Muara Musu Barat dan Muara Musu Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Dalam pemerintahan beliau tersebut, masyarakat aman tentram dan tidak ada
yang berani melawan beliau karena beliau orang yang memiliki sifat tegas dan disiplin. Beliau diangkat menjadi penghulu dan menggantikan penghulu Najih lebih kurang pada tahun 1965. Dan selama jadi penghulu, beliau sudah banyak berjasa dalam mengembangkan agama Islam. Di tengah masyarakat, beliau pernah bersekolah maktab atau sekolah kitab, yaitu mengenai Al-Quran dan hadis dan ilmu lainnya. Di sekolah tersebut beliau menimba ilmu agama. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau orangnya humoris dan banyak masyarakat senang sama beliau. Tetapi walaupun humoris, orang-orang tetap segan kepada beliau. Dalam sehari-hari, beliau suka berjalan ke sana kemari untuk memperhatikan masyarakat yang beliau pimpin. Yang terkenal diantaranya satu Syekh Haji Muhammad Nur Rokan, dua Syekh Ambia, tiga Syekh Maksum Tambusai, empat Khalifah Ahmad Pematang Berangan, kelima Khalifah Sarbaining, keenam Tuan Tomat, ketujuh Haji Baudin 7 tahun di Mekah, ke-8 Khotik Harun. Banyak guru lainnya yang tidak dapat kami sebutkan di sini, dan terakhir beliau berguru ke Syekh Bahauddin Tolu Arum Moranikum. Dalam kepemimpinan beliau, nama desa Muramusu ditakuti banyak orang, dikenal banyak orang karena beliau orang yang memiliki pengaruh besar dan berilmu pengetahuan tinggi. Bahkan dia seorang ulama besar dan orang yang berilmu kebatinan yang tinggi di masa itu, serta namanya dikenal di seluruh negeri. Selama dia menjadi seorang ulama, beliau mengembangkan ilmu tingkat sampai di daerah Pekanbaru, terutama di daerah Jalan Puyuh, Sukajadi, Panam, di Jalan Tuah Karya, daerah Tanah Putih, daerah Pucur, Rangau, dan beberapa kota lainnya. Selama beliau menjadi guru tarekat, banyak orang meminta tolong sama beliau tentang masalah keagamaan. Beliau berdakwah untuk mengembangkan tarekat Naqsabandiyah ke seluruh pelosok negeri. Beliau mempunyai 4 orang istri. Yang pertama Jamiah, berasal dari Muara Rumbai, mempunyai 4 orang anak bernama Mansurdin, yaitu Aman, Suridah, Darmilis, dan Nur Asiyah. Istri kedua Sahari Banin, yang dikenal dengan Uwan, berasal dari Kota Tengah dan menetap di Muara Musuh, mempunyai 6 orang anak. Yang pertama Sardi Kartini, yang kedua Nur Badiah, yang ketiga Khalifah Saharudin, yang merupakan penerus beliau atau tuan guru kita yang kedua di Madrasah Al-Basoir ini. Yang ketiga Adlian Sah almarhum. Yang kelima Khalifah Bustaming, yaitu guru kita saat ini. Dan yang keenam Al-Sahmi almarhum. Istri ketiga Atikah, tinggal di Moranikum, mempunyai 3 orang anak bernama Siregar, Adeh, dan Wandi. Istri keempat bernama Salmiah, tinggal di Surau Munai, mempunyai 2 orang anak bernama Darmilis dan Suljamahlil. Beliau memiliki cucu berjumlah 45 orang lebih dan lagi cicit. Masa hidup beliau dihabiskan untuk mengembangkan agama Islam, terutama tarekat Naqsabandiyah. Beliau tidak pernah merasa bosan untuk belajar agama Islam. Beliau belajar dan mendalami dan mengembangkan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Beliau memiliki berbagai tamu, baik dari pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat biasa, dan beliau tidak akan segan menasihati para tamu tersebut asalkan sesuai dengan Al-Quran. Yang terkenal diantaranya satu Syekh Haji Muhammad Nur Rokan, dua Syekh Ambia,
3. Syekh Maksum Tambusai. 4. Khalifah Ahmad Pematang Berangan. 5. Khalifah Sarbaining. 6. Tuan Tomat. 7. Haji Baudin 7 tahun di Mekah. 8. Khotib Harun. Banyak guru lainnya yang tidak dapat kami sebutkan di sini. Dan terakhir, beliau berguru ke Syekh Bahauddin Tolu Arum Moranikum. Dalam kepemimpinan beliau, nama desa Moramusu ditakuti banyak orang, dikenal banyak orang karena beliau orang yang memiliki pengaruh besar dan berilmu pengetahuan tinggi. Bahkan dia seorang ulama besar dan orang yang berilmu kebatinan yang tinggi di masa itu. Serta namanya dikenal di seluruh negeri. Selama dia menjadi seorang ulama, beliau mengembangkan ilmu tingkat sampai di daerah Pekanbaru, terutama di daerah Jalan Huyung, Sukajadi, Panam, di Jalan Tuah Karya, daerah Tanah Putih, daerah Pucuk, Rangau, dan beberapa kota lainnya. Selama beliau menjadi guru tarekat, banyak orang meminta tolong sama beliau tentang masalah keagamaan. Beliau berdakwah untuk mengembangkan tarekat Naksabandiyah ke seluruh pelosok negeri. Beliau mempunyai 4 orang istri. Yang pertama Jamiah, berasal dari Muara Rumbai, mempunyai 4 orang anak bernama Mansurdin, yaitu Aman, Suridah, Darmidis, dan Nur Asiyah. Istri kedua Sahri Banin, yang dikenal dengan Uwan, berasal dari Kota Tengah dan menetap di Muara Musuh, mempunyai 6 orang anak. Yang pertama Sardi Kartini, yang kedua Nur Badiah, yang ketiga Khalifah Saharudin, yang merupakan penerus beliau atau tuan guru kita yang kedua di Madrasah Al-Basoir ini. Yang ketiga Adlian Sah almarhum. Yang kelima Khalifah Bustaming, yaitu guru kita saat ini. Dan yang keenam Al-Sahming almarhum. Istri ketiga Atikah, tinggal di Moranikum, mempunyai 3 orang anak bernama Siregar, Adeh, dan Wandi. Istri keempat bernama Salmiah, tinggal di Suramunai, mempunyai 2 orang anak bernama Darmilis dan Suljamahlil. Beliau memiliki cucu berjumlah 45 orang lebih dan lagi cicit. Masa hidup beliau dihabiskan untuk mengembangkan agama Islam, terutama tarekat Naksabandiyah. Beliau tidak pernah merasa bosan untuk belajar agama Islam. Beliau belajar dan mendalami dan mengembangkan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Beliau memiliki berbagai tamu, baik dari pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat biasa, dan beliau tidak akan segan menasihati para tamu tersebut asalkan sesuai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita bersama yang mendidik rohani kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau hendaknya tertanam dalam hati kita untuk bisa menjalani daripada kehidupan dunia menuju akhirat dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kami hormati para khalifah, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم
Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini, pada saat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang baik, yaitu para jemaah, para khalifah, terutama para guru kita. Kemudian dalam waktu yang baik, yaitu waktu memperingati, kemudian mulai dari maghrib sudah sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian tawajuh berjamaah, kemudian yang terlebih penting yaitu para jemaah yang telah berkesempatan suluk. Itu adalah suatu kemuliaan. Fasluki subula rabbuka nuzula, kata Allah, dan tempuhlah jalan lu. Suluk itulah ada jalan yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang kami muliakan, para khalifah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan ini. Jadi acara wakola panjang, ya kan? Panjang. Jadi yang pertama yang disampaikan yang produk-produknya, sebab lamu aja tentara baris, ya kan? Awaklah paham masalah tentang baik itu maulid, baik itu pun masalah suluk ataupun haul. Kemudian yang kedua itu tadi, bahwa yang penting-penting telah dilaksanakan. Jadi suluk telah selesai, kemudian tawajuh pula sudah, kemudian itu adalah hanya cara hanya melengkapi. Jadi biar tidak lama nasi itu terletak situ gitu. Kan guru yang kami muliakan, para jemaah kami hormati. Jadi yang perlu kami sampaikan yaitu tujuan ataupun hikmah daripada dilahirkan, dibangkitkan ataupun diutus Rasulullah SAW. Jadi di dalam hadis yang pertemuan yang kita ambil, yang pertama secara umum itu diutami babak karimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan itu sudah kita ketahui dari baik dari buku-buku pelajaran ataupun yang lama doa wajah siswa macam akhlak jahiliyah pada masa itu. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, tidak. Abu Lahab itu bukan bodoh, Abu Jahal bukan bodoh, orang itu memikirkan hal-hal apa itu. Tapi jahil di situ adalah tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang dikatakan jahil. Tidak kenal dengan Allah, bukan bodoh. Jadi bangunan-bangunan yang pada saat itu megah-megah. Kemudian pintar-pintar orang, maksudnya itu orang mengali lah ngali kok jual Arab. Botani lah mantap, pokoknya segala sesuatu nyulap serba canggih. Walaupun tidak seperti sekarang, tapi yang dimaksud dengan jahil tidak kenal jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditamima makarimul akhlak. Itu dibangkitkan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi setelah dari lahir makanya itu macam itu. Kemudian yang kedua, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk sebagai guru. Ini itu yang pertama. Jadi secara umum menyempurnakan akhlak. Yang kedua yaitu untuk menjadi guru, untuk mengajarkan umat manusia. Jemaah yang kami muliakan, itulah yang kita lakukan selama ini, yaitu kita berguru, kita belajar. Pak Kecil Khalifah tadi, kun aliman au muta'alliman au sami'an, kemudian apa boleh au akhbat bihim, kemudian jadilah kamu orang yang kalau bisa wajar masuk di situ tuh. Bukan ilmu resmi. Kalau Imam Ghazali bukan ilmu dunia, kepentingan dunia, tidak. Tetapi
mengajarkan ilmu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berfaedah, mana yang tidak berfaedah, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian ilmu untuk hidup sesudah mati. Itu kalau menurut Bang Ghazali. Jadi kun aliman au muta'alliman au sami'an. Jadilah seorang guru. Kalau tidak bisa jadi guru, belajar. Kalau tidak belajar, menongah jadilah. Kalau tidak menyayangi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang mengajar dan yang mengajar dan belajar. Wala takun khomsan, menjadi yang kelima, fatahalat maka engkau celaka. Nah, jadi kemudian yang kelima. Jadi apa tadi? Antu buku riba. Jadi guru tidak bisa, wajah pun tidak. Ndak ala bawa cilo nengok orang-orang bawa putih bersopan segala macam. Kemana lo tuh? Itu yang macam. Tidak. Fatahalat kata Allah, kata Rasulullah. Maka engkau celaka. Jemaah kami muliakan. Jadi diutusnya Rasulullah SAW. Baik yang dulu secara hakikat. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis-hadis kursi, memang banyak yang tidak memakai, tapi misalnya di dalam kitab Tajul Muluk, di dalam Khazinatul Asrar, atau Bekodo Dako Ikol Abara segala macam, kalau balik-balik itu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursinya, untuk kanzan muhafiyan, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang tersirat, yang sampai kau marifat baru jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz, mari sama-sama kita ambil, kita renungkan, kita pelajari, dan kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sesuai apa yang telah beliau sampaikan tadi. Ya, pengajaran yang diturunkan kepada guru sampai pada saat ini turunannya dari Allah, turun kepada Jibril, dari Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada ulama-ulama, sampai pula kepada tuan guru kita. Jika ada kesempatan, marilah yang tak sekali sebulan atau 2 kali seminggu sama-sama kita hadir, bersama-sama kita belajar di sini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami selaku pembacara, bila ada pembicaraan kami yang lantur, yang barangkali menimbulkan perasaan para jemaah sekalian, pada kesempatan ini kami mohon diberi maaf. Insyaallah pada Rabu awal tahun depan kita bertemu kembali pada acara yang sama. Maka selesai segala acara kita pada malam hari ini, kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.